Di keesokan harinya, kita diperlihatkan MC yang duduk bersila di dalam kamar sambil memejamkan mata. Dalam fokusnya, MC mencoba untuk menyatukan semua gumpalan energi yang terpisah di dalam dirinya. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya sebuah inti dantian terbentuk dan berputar terang di dalam tubuh MC. Setelah MC merasakan jika dia sudah berhasil, akhirnya MC membuka mata. Dalam gemamannya, MC berkata bahwa dirinya akhir-akhir ini memang melakukan percobaan untuk membuka dantian dan akhirnya sekarang MC masuk ke first stage of mastery. MC pun mengatakan bahwa demonic breed yang dia latih sudah masuk pada tahap 12. Dan setelah masuk ke tahap 12, sekarang sudah saatnya melatih ke ranah teoretikal. MC berkata bahwa dulu dia mampu naik ke tahap demonik dan mungkin kali ini akan masuk ke tahap yang lebih jauh tinggi. Dengan senyum khas psiko, MC menjelaskan jika sudah masuk ke tahap mastery pertama akan punya dua manfaat, yaitu energi internal yang mengisi sendiri dan yang kedua, penjelasan yang kedua dipotong karena ternyata trik matahari yang terlalu panas masih menjadi musuh dimanapun bumi dipijak. Setelah mendongak untuk melihat matahari, MC merasa bahwa dirinya sekarang sudah telat. Karena sudah merasa terlambat, MC langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan gerakan ringan. Setelah ancang-ancang, MC melesat begitu cepat dan ringan, hanya meninggalkan debu dan angin dimanapun MC lewat. Dalam batinnya, MC tahu jika manfaat kedua adalah peningkatan indera fisik. Setelah sampai di kedai, kita diperlihatkan Nona dan juga Pak Guak yang sudah ada di dalam dapur. Dalam batinnya, MC mengkhawatirkan keadaan Nona. Tapi setelah masuk, MC cukup terkejut dengan keberadaan orang yang paling menyebalkan ada di dalam kedai. Dengan kata meremehkan, MC menghampiri Pak Guak dan mengatakan ternyata ada Pak Guak datang. Pak Guak yang melihat MC merasa tidak senang dan berkata, "Kenapa orang ini masih di sini? Bukankah aku sudah bilang jika dia adalah orang yang membawa sial?" Nona yang mendengar itu langsung membela MC dan mengatakan bahwa MC memiliki bakat memasak yang hebat. MC yang mendengar itu langsung membalikkan muka dan bersiul berpura-pura bahwa dirinya tidak mendengar apapun. Pak Guak yang mendengar itu langsung menunjuk MC dan berkata, "Ternyata kau yang mengubah resep rasa kaldu ayam." Dengan bibir yang sedikit terangkat, MC membenarkan hal tersebut. Setelah mengatakan itu, Pak Guak bilang, "Meskipun hasil penginapan buruk, kaulah yang harus menanggung semuanya." Sembari menambahkan bahwa orang-orang Gangsu lebih suka rasa kaldu yang lebih ringan. Guak pun bertanya kepada Nona apakah dirinya tahu apa yang paling disukai dalam masakan Gangsu. Nona yang memang sejatinya baru belajar memasak, panik dan tidak bisa menjawabnya. MC yang melihat itu pun menghela nafas melihat tingkah laku orang tua cabul yang ada di depannya. Karena sudah bosan, MC menyebutkan satu persatu masakan khas Gangsu, yaitu ada sup ayam ginseng, daging babi panggang soju, dan rebusan sapi jingli. MC pun kembali menjelaskan bahwa semua masakan itu menonjolkan rasa asli dan bahannya. Ciri khas masakan Gangsu adalah tidak menggunakan rempah-rempah atau bumbu yang berlebihan. Pak Guak yang melihat jawaban tegas MC pun hanya berkeringat, dan Nona yang mendengarnya cukup senang dan berkata bahwa MC sangat pintar. Pak Guak yang tidak terima mencoba membela diri. Pak Guak mengatakan bahwa dirinya tahu masakan dari ciri khas Chasegyo. Itu adalah masakan yang terbuat dari ayam dan hanya untuk orang biasa. Dengan nada meremehkan, MC menjawab bahwa itu bukan Chasegyo, melainkan Chasogyo. Dan masakan ini bukan ayam, melainkan terbuat dari potongan ikan. Sembari menambahkan bahwa makanan itu lebih mahal dari sutra yang dipakai Pak Guak. Bagi yang gak paham, ini lagi bahas masakan khas yang mengandalkan kaldu ya coy. Pak Guak yang mendengar itu sangat malu yang membuat wajahnya merah. Setelahnya, Pak Guak melirik sekitar untuk mencari pembelaan. Setelah melirik-lirik, Pak Guak menunjuk tumpukan bumbu daging cincang dan berkata, apakah masakan ini adalah buatannya? Dengan cemas, Nona berkata bahwa ini adalah masakan ciptaan MC dan menambahkan bahwa MC sebenarnya adalah master chef.
Pak Guak yang mendengarnya hanya menepuk jidat dan menghela nafas. MC yang melihat Pak Guak meremehkannya langsung maju dan berkata bahwa dirinya menumis mie dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mencampur bawang dan daging babi. Setelah mengatakan itu, MC menawarkan apakah Pak Guak mau mencobanya. Dengan tangan bersedekap, Pak Guak mengatakan bahwa sebelum mencoba dirinya tahu bahwa makanan itu tidak enak, dan anjing pun tidak akan mau mencobanya. MC yang mendengar itu menampilkan urat-urat di pipinya, merasa sangat kesal dengan perkataannya. Dalam hati, MC berkata, apakah orang ini menggunakan Bluetooth karena sebelum mencoba dia tahu rasanya. Pak Guak pun bertanya, apakah Nona merasa tidak kesulitan membuat masakan ini, dan menambahkan bahwa sebelum dibuat seharusnya memberitahu dirinya terlebih dahulu, karena dirinya merasa masakan ini pasti gagal. Setelah mendengar itu, MC langsung mengatakan jika dirinya memang penikmat makanan, maka dirinya harus mencoba terlebih dahulu. Setelah itu, MC menyiapkan mie ayam sup kacang hitam yang memiliki isian cukup lengkap, yaitu telur, daun bawang, dan daging babi yang sudah dipotong kotak-kotak, menambahkan warna coklat yang sangat menggiurkan. Pak Guak yang tahu dirinya diprovokasi berkata meremehkan bahwa jika rasanya tidak enak maka dirinya akan langsung memuntahkannya. Setelahnya, Pak Guak memasukkan mie yang sudah disiapkan MC ke mulut. Sembari mengunyah, Pak Guak mencoba untuk merasakan makanan yang sudah dihidangkan. Nona dan MC melihat Pak Guak makan cukup cemas. Dalam hati, MC berkata, apakah makanan ini memang seburuk itu? Rasanya memang agak relatif kuat, tapi tidak akan mungkin seburuk itu. Pak Guak yang menghabiskan hidangan itu masih mengatakan bahwa masakannya tidak enak sembari berjalan keluar dari kedai. MC yang mendengar itu hanya terdiam, dan Nona yang mengambil mangkuk itu mengatakan bahwa Pak Guak menghabiskan semuanya. Dengan mata yang berbinar-binar, Nona berkata bahkan Pak Guak sampai menjelati sampai dasar mangkuk. MC yang mendengar itu merasa senang dan bangga, berkata bahwa dirinya tahu akan hal itu. MC pun menyarankan untuk bersiap dan menjual mie-nya sekarang juga. Dan scene pun berpindah di luar penginapan. Ditemani dengan terik matahari yang cerah, kita diperlihatkan beberapa stand tempat makan yang tertata rapi di depan kedai. Di sana, Unyong, MC, Nona, dan Bogyu sedang menyiapkan masakan uji coba yang baru dibuat MC untuk bahan promosi. MC yang sedang memasang spanduk promosi melirik ke belakang dan melihat Bogyu cuma bermain-main. Akhirnya MC yang tidak tahan langsung mendang Bogyu dari belakang yang membuatnya terjungkal ke depan. Dengan kesal, MC berteriak kepada Bogyu untuk tidak bermain-main, dan jika memang dirinya sudah bosan hidup, maka MC akan mengabulkannya. Bogyu yang terkapar mencoba membela diri, tapi MC tidak kenal ampun. Dengan tatapan tajam, MC berkata, apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Bogyu yang melihat itu hanya terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Dengan patuh, Bogyu akhirnya mengangkat kotak dan menuruti apa yang dikatakan MC. Sembari menatap Bogyu, MC bergumam sepertinya Bogyu memang meragukan MC. Dalam hati, MC mengakui bahwa dirinya memang hanya menghajar preman yang berlevel kecil yang sangat berbeda dari orang Black Hole yang asli. Setelah persiapan, akhirnya semua sudah siap dan tertata rapi. Nona yang pertama kali membuat kios percobaan merasa cemas dan berkata kepada MC, bagaimana jika setelah ini aku dimarahi oleh para pelanggan karena makanannya buruk? MC yang berada di samping Nona mengatakan bahwa dirinya harus menerimanya saja dan menambahkan bahwa jika itu memang terjadi maka kita harus bekerja lebih keras. Nona yang mendengar jawaban MC langsung meliriknya dan menggumamkan kata untuk bekerja lebih keras. Akhirnya Nona merasa cukup tenang dan menghampiri MC sembari berkata memang hebat yang dikatakan oleh Master Chefku yang bisa diandalkan. MC yang mendengarkan itu cukup malu yang membuat wajahnya sedikit memerah. Dengan kaya khasnya, Unyong mengatakan bahwa pria sejati adalah orang yang mampu mencapai sesuatu dengan kepercayaan dan ketulusan. MC pun memanggil Unyong. Unyong yang tahu kalau dirinya terlalu banyak bicara akhirnya berhenti dan berkata bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Nona yang mendengar kata-kata Unyong pun memujinya dan berkata apakah Unyong akan membantu Nona.
Unjuang yang mendengar itu langsung berdeham dan berkata bahwa dirinya bukan anak kecil lagi, jadi dirinya harus membantu. Nona pun sangat senang dan memeluknya. MC yang ada di sebelahnya menimpali bahwa itu benar dan Unjuang sekarang sudah menjadi anak dewasa. Dengan tangan bersedekap, MC cukup senang dengan keadaannya saat ini, karena hari ini adalah hari di mana acara icip masakan secara gratis yang akan menentukan masa depan dari penginapan ini. Dan dalam persiapannya, MC akan menyajikan lobak sake secara pribadi, dan makanan ini pasti akan meninggalkan kesan yang luar biasa karena tidak akan ada yang menyamainya di dataran tengah. Dengan senyum yang tersungging, MC menantikan kedai penginapan bisa sukses dengan cara ini. Tapi rencana manusia memang terkadang tidak sesuai dengan perkiraan. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata masih sepi dan tidak ada pengunjung satupun yang mau mencobanya. MC yang melihat ini pun hanya bisa terdiam dan masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang salah dari masakannya. Unjuang pun mencoba berusaha untuk mengundang orang yang sedang berjalan kaki untuk mencobanya. Dengan perasaan cemas, Nona masih mencoba untuk menarik pelanggan dengan mengatakan bahwa makanan untuk hari ini gratis. Nona dan Unjuang yang sudah lelah akhirnya duduk untuk beristirahat. Unjuang pun bergumam, kenapa tidak ada yang mau datang untuk mencobanya. MC pun yang melihat keadaan ini cukup resah dan berpikir apakah ini memang karena penampilannya sehingga tidak ada orang yang mau mencobanya. Sembari meletakkan mangkuk besar, Bokyu mengatakan bahwa baunya memang harum tapi penampilannya tidak menarik dan hidangan ini terlihat tidak bergizi. MC yang mendengar kata-kata dari Bokyu pun cukup terkejut. Setelah kesan yang disampaikan dari Bokyu, MC pun merangkulnya karena setelah mengatakan sesuatu, Bokyu pun cukup panik dan meminta ampun kepada MC, takut jika dirinya dipukuli lagi. MC yang melihat Bokyu panik akhirnya berkata kepada Bokyu untuk tenang karena dirinya tidak akan dipukuli. MC berkata bahwa dirinya punya cara untuk mengatasi masalah ini. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, bisa sisihkan sedikit untuk admin untuk beli kuota, agar admin bisa terus untuk upload video baru, dan admin sangat berterima kasih buat kalian yang sudah berdonasi. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really care what you think of me.